Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkuliahan hari ini kita mulai aja karena udah jam 10:15. Maaf karena kendala tadi akun yang biasanya dipakai buat Zoom itu nggak bisa login dan semalam udah ngomong ke Pak Diki tapi Pak Dikinya bilang katanya pagi ini mau benerin gitu apa yang diurus. Tapi ternyata pas di chat ke Pak Dikinya nggak ada respon dan lasinnya itu jam 2 malam. Jadi ya nggak tahu nih Pak Dikinya kemana. Jadi ini kemungkinan nanti ini masih pakai akun yang bukan premium. Jadi nanti masuk lagi ya. Nanti pakai akunnya Zeva. Nanti kalau misalkan nanti ini keputus, nanti Zeva handle ya Zev. Oke, hari ini presentasi kelompok 6. Presentasi terakhir sebelum UTS, sebelum libur. Bye, langsung share screen aja. Bentar. Kok keluar lagi, Bang? Mata gue pusing bentar. Pelan-pelan. Ya. Udah, siap? Oke, Ya. langsung aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisa studi kasus perihal dampak kenaikan US Treasury Yield di pasar keuangan RI. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan presenter hari ini, yaitu saya sendiri, Zutra Rizky, dan partner saya, Bayu. US Treasury Yield. Kenaikan USD mempengaruhi banyak sekali di berbagai negara seluruh dunia. Bentar tuh nih, nge-lag ya? Iya, belum. Ini nge-lag nih, kabar. Kenapa dah? Pemulihan ekonomi Amerika Serikat kehilangan momentum. Langsung aja semuanya. Iya, sabar tuh, nge-lag. Ya, karena The Fed membiarkan inflasi menembus level 2% untuk beberapa saat
mengkompensasi kerugian ekonomi selama pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020, pasar saham global mengalami tekanan yang luar biasa karena kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Tekanan inflasi yang meningkat memicu aksi jual di pasar obligasi Amerika Serikat. Pasar juga menilai kemungkinan bahwa The Fed yang akan menormalkan kebijakan moneter agresifnya lebih cepat dari yang diharapkan. Kenaikan yield US Treasury akan menjadi sentimen seluruh pasar keuangan pada tahun 2021. Sebagai akibat dari percepatan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, inflasi ini diperkirakan akan naik, dan The Fed memperkirakan angkanya akan berada di kisaran 2,2%. Ini akan berdampak pada kenaikan 1,7% dari hingga 1,8% dalam imbal hasil Treasury Amerika Serikat, yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakpastian yang terus meningkat. Oleh karena itu, permintaan dolar Amerika Serikat sebagai safe haven akan meningkat dan rupiah serta SBN atau surat berharga negara bisa saja tertekan. Ini adalah chart di mana kita bisa lihat bahwa USD ini berkaitan dengan beberapa hal yang mempengaruhi maupun yang terpengaruh. Secara singkat, USD yield atau US Treasury yield terpengaruhi dari kebijakan The Fed dalam pemulihan Amerika Serikat dari COVID-19, dan hal ini munculnya inflasi yang mempengaruhi tingkat suku bunga acuan dan berdampak pada SBN dan nilai USD atau US dollar dalam beberapa negara berubah. Selanjutnya. Nah, ini penjelasan tentang beberapa kata yang tadi kita sudah sebutkan. Secara teoritis, US Treasury yield, yield obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury yield, adalah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang diperhitungkan dari nilai bunga yang dibagi dengan harga pasar. Lalu The Fed. The Fed adalah Federal Reserve System, yaitu Bank Sentral Amerika Serikat. Safe haven, cara investasi yang dapat dipertahankan atau ditingkatkan nilainya saat pasar bergejolak untuk membatasi resiko kerugian jika terjadi penurunan pasar. Lalu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib belum selesai. Mabuk. Ya. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Next. Lalu yang terakhir adalah SBN atau surat berharga negara. SBN atau surat berharga negara adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. SBN menjadi alternatif produk investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Melalui SBN, masyarakat juga berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Oke. Teman-teman, di sini ada artikel pertama yang kita ambil dari CNBC pada tanggal 23 Februari tahun 2021. Di sini adalah yield US Treasury naik. Ini ada gambaran bagan pasar SBN. Di sini ada pasar SBN untuk jangka waktu 5 tahun di angka 5,72, yang naik sekitar 0,15%, yang sebelumnya itu di angka 5,57. Untuk SBN 10 tahun di angka 6,66, naik sekitar 0,06%, 0,06 angka, yang sebelumnya ini 6,60. Terus untuk SBN yang jangka waktu 15 tahun ini di angka 6,36, naik sekitar 0,03 angka, yang sebelumnya ini adalah 6,33. Untuk SBN yang jangka waktu 20 tahun ini di angka di 7,22, naik sekitar 0,10 angka, yang sebelumnya itu adalah 7,12.
Dan inilah teman-teman kenaikan yield treasury yield akibat pemulihan ekonomi dan kebijakan The Fed. Oke, ini ada penyebabnya. Itu Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga acuannya akibat dari pertama, ada pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Yang kedua, ekspektasi stimulus fiskal. Stimulus fiskal ini adalah kebijakan ekonomi dalam keuangan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi. Yang ketiga, dampaknya pada inflasi di Amerika Serikat yang memberi tekanan pada suku bunga acuannya. Di sini ada efek kenaikan yield US Treasury yield yang mempunyai konsekuensi diakibatkan oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Pertama, ada ekspektasi inflasi yang meningkat di Amerika Serikat yang mengatakan core inflation itu sekitar 2,2%. Core inflation ini adalah tren harga dalam mengukur inflasi jangka panjang. Yang kedua, untuk medium dan long time-nya ini sekitar 2% untuk tahun ini, yaitu tahun 2021. Sebelum masuk ke yang terakhir, ini alasannya karena the Fed mempunyai beban pembiayaan yang harus di-finance-kan dengan pembiayaan the Fed untuk bonds-nya atau obligasinya. Kemudian faktor tentang kenaikan yield treasury ini harus dicermati untuk pihak kuartal sekitar 1,7 dan 1,8% yang dijadikan acuan kita untuk core inflation-nya. Kemudian hal ini mendorong inflasi terjadi, teman-teman. Efek kenaikan yield treasury ini berpengaruh nggak sih terhadap domestik rupiah dan SBN Indonesia? Sebelum itu kita mau masuk itu, kita ini berkaca dulu kepada periode sebelumnya karena The Fed mempunyai ekspektasi terhadap kenaikan US Treasury yield. Sebab itu kita harus baca jika The Fed ini ngelakuin risk on atau risk off, yang artinya risk off itu tidak mengambil risiko dan risk off itu mengambil risiko. The Fed ini jika melakukan salah satu dari itu akan membuat kita kembali ke kurs dolar, teman. Kemudian pengaruh terhadap domestik rupiah dan SBN Indonesia apa sih? Pertama, kenaikan domestic bond yield, yaitu semacam ini. Kenaikan imbal hasil atau keuntungan dari obligasi di luar ekspor impor. Yang kedua, rupiah cenderung melemah atau tendensinya melemah. Yang ketiga, jika ini terjadi, equity price-nya akan drop, yaitu equity dari rupiah dan SBN Indonesia-nya, teman-teman. Nah, sini ada dampak kenaikan USD yield atau US Treasury yield di pasar keuangan Republik Indonesia. Ini beritanya pada tanggal 23 Maret tahun 2021. Ini ada gambaran pasar SBN yang berada pada SBN untuk 5 tahun ini berada di angka 5,96, dan SBN yang di angka 10 tahun ini berada di 6,81 yang turun sekitar minus 0,01, dan SBN kita untuk jangka waktu 15 tahun ke depan ini di angka 6,64 naik sekitar 0,02 angka. Untuk SBN 20 tahun ini kita di angka 7,48 turun sekitar minus 0,01. Oke, ini dampak USD di pasar keuangan untuk nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah kita ini di kurs dolar itu berangka 14.400. Untuk Singapura dolar kita berada di angka 10.737,45. Terus kita itu turun sekitar minus 2,41 angka atau minus 0,02%. Untuk kurs Jepang ini di angka 132,33 naik sekitar 0,05 atau 0,04%. Untuk kurs euro kita di angka
17.180,64, turun sekitar minus 288 angka atau minus 0,02%. Oke, Troy. Oke, di artikel ketiga, ini ada 2 alasan kenaikan yield US Treasury segera berakhir. Jadi, ada isu tentang, bahwa yield US Treasury ini akan segera berakhir gitu. Jadi, pada artikel kedua ini sempat muncul artikel yang menyatakan bahwa USD akan segera berakhir dengan 2 alasan. Pertama, meskipun inflasi telah meningkat akhir-akhir ini, inflasi masih jauh di bawah level 2% yang dipandang sehat oleh bank sentral. Faktanya, The Fed telah menyatakan bahwa mereka dapat membiarkan inflasi menembus level 2% itu untuk beberapa saat untuk mengkompensasi kerugian ekonomi baru ini selama pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, pemulihan ekonomi Amerika Serikat kehilangan momentum baru-baru ini karena berakhirnya stimulus fiskal serta ketidakpastian seputar stimulus baru. The Fed akan dipaksa untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya pada kisaran 0% hingga 0,25%, setidaknya hingga pertengahan semester tahun ini. Next. Oke, pada artikel yang berbeda, Ibu Sri Mulyani mengatakan, kenaikan yang terjadi di yield SBN kita masih rendah dibandingkan banyak negara berkembang. Menurut Sri Mulyani, yield surat berharga negara atau SBN memang ada peningkatan sebesar 11%. Akan tetapi bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, peningkatan yang terjadi cukup rendah. USD mengalami kenaikan sampai dengan 85% atau menjadi 1,7%. Sementara itu, obligasi dengan jenis yang sama di Brazil mengalami kenaikan 29%, di Filipina naik 48%, dan di Rusia naik 29%. Next. Oke, di artikel kelima ini ada yield US Treasury yield yang berpeluang sentuh angka di 2% untuk tahun ini, yang mempunyai imbas bagi SBN. Imbasnya ini ada dua, teman-teman, karena alasannya ini adalah karena kenaikan US Treasury yield ini hingga 2% di tahun 2021 masih terbuka dan berpeluang membawa kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun ke 6,9% hingga 7%. Di mana kondisi ini akan mempengaruhi potensi capital outflow-nya atau arus keluar modalnya, meskipun tidak perlu dikhawatirkan karena Bank Indonesia sudah memastikan akan tetap berada di pasar untuk mengantisipasi terjadinya sell off. Seperti itu, teman-teman. Itu imbasnya. Oke, Troy. Troy. Ya. Oke. Ayo, lanjut. Pada artikel ke-6, kenaikan impor turun mempengaruhi karena itu kenaikan yield US Treasury hingga ke 2% di tahun 2021 masih terbuka dan berpeluang membawa naik imbal hasil SBN 10 tahun ke 6,9%. Di mana kondisi ini akan mempengaruhi potensi capital outflow, meskipun tidak perlu dikhawatirkan karena Bank Indonesia sudah memastikan akan tetap berada di pasar dan mengantisipasi terjadinya sell off. Jadi pada artikel ini kenaikan impor turun mempengaruhi pelemahan rupiah yang berefek dari USD tadi gitu. Next. Inflasi Amerika Serikat diproyeksi melonjak, yield US Treasury bisa 1,9%. Oke, kesimpulan. Pertama, kesimpulannya adalah kita tetap akan terus waspada melihat pergerakan ke depan di pasar keuangan. Bank Sentral atau Sentral Amerika Serikat, The Fed, pekan lalu baru memberikan kepastian kalau tidak akan menaikkan suku bunga acuan walaupun inflasi Amerika Serikat menyentuh 2%.
The Fed akan memberikan perubahan apapun dengan menunjukkan sikap optimis terhadap perekonomian Amerika Serikat yang akan segera pulih dari resesi. Lalu di poin kedua, kondisi pasar keuangan saat ini membuat aliran dana keluar dari Indonesia. Nilai tukar rupiah dan SBN turut melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu pelemahan nilai tukar rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan di pasar keuangan, namun juga dari sektor real terkait kenaikan USD. Saran, melihat perkembangan kurs, ya, kenapa Bay? Enggak ngomong. Oh, oke, sorry ya, lanjut. Saran, melihat perkembangan kurs dolar, menjadi acuan kita untuk mengambil keputusan berinvestasi. Maksudnya adalah penyebab kurs meningkat ini dapat menjadi pakem untuk pengambilan keputusan terutama pada nilai SBN. Yang kedua, melihat pasar keuangan secara meluas. Pada saran ini memperluas pemahaman pasar uang tidak hanya perihal pasar saham, tapi juga melibatkan pasar uang yang ternyata sangat kompleks kaitannya dengan hubungan bisnis internasional. Lalu yang ketiga, pergerakan The Fed mempengaruhi banyak faktor maka harus diwaspadai. Mewaspadai pergerakan The Fed yang sangat mempengaruhi banyak hal terutama nilai kurs yang sudah dijelaskan pada presentasi ini. Oke, tadi ada daftar pustakanya. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan presentasi kelompok 6. Jika ada yang bertanya, jika ada yang mau menambahkan atau mendiskusikan apapun itu, silakan. US Treasury. Atau masih ada yang kurang paham, bisa kita ulang lagi untuk pembahasannya. Waktu 2 menit lagi ya. Kagak ada yang open mic, Troy. Kenapa, Riz? Kagak ada yang open mic. Sama buka kamera. Jepa, 1 menit 30 detik, Jep. Bikin Zoom lagi, Jep. Atau gua Ini lagi? di-share di grup. Udah di grup. Belum. Ini si Jepanya kemana lagi? Jep? Satu menit lagi ya. Ini kalau nggak ada yang nanya atau nggak diskusi, kuis lagi nih. Iya, makanya Troy, dia aku mau aja. Gimana Troy, bikin kalau room baru aja Nanti, dulu, nanti, Troy. Abis nanti ini gue bikin mau room nanya, baru. Troy. Ya, Iya. udah bikin room baru dulu ya. Nanti Oke. baru lanjut pertanyaan. Stop aja kali ya. Gua langsung ending aja ya. Ya.